Sumatera Selatan, provinsi dengan pesona yang indah dan kaya akan sumber daya. Merawat keindahannya adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, sarana, dan prasarana secara merata. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Insinyur Haji Novian Aswardani, pemerintah hadir untuk pembangunan yang meningkatkan birokrasi dan ekonomi rakyat, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan untuk terwujudnya Sumsel unggul dan terdepan. Sekarang kita udah di jalan ya, udah di dalam mobil ya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan. Kali ini kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama kepala bidang. Nah, kali ini kita akan langsung ngobrol sama kepala dinas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Insinyur Haji Novian Aswardani. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Masya sehat. Allah, luar biasa ya. Jadi kita akan kembali ngobrol-ngobrol lebih mengenal mengenai Disperkim Sumatera Selatan ya. Nah, kita udah di jalan nih Pak. Mohon izin, kita mau kemana nih Pak Novian? Saya biasanya untuk menuju kantor, kalaupun tugas-tugas di luar kantor itu sambil melihat keadaan lingkungan masyarakat, terutama PASUM, fasilitas umum, terus permukiman-permukiman, terutama di Kota Palembang ya. Mana yang menjadi tupoksi saya untuk membantu Pak Gubernur dalam upaya misi Gubernur meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Oke, nah itu dia. Jadi sambil lihat-lihat jalan, lihat-lihat fasilitas gitu ya Pak ya. Mana yang kira-kira harus diperbaiki. Iya, benar. Wah, luar biasa. Mana yang kurang pas, kita jadikan pas. Dan kalaupun bukan kewenangan kita koordinasikan dengan pemerintah kotanya. Betul sekali. Nah, ini kalau misalnya udah lihat jalan-jalan semuanya udah aman ya. Kita udah mau sampai di tujuan kita nih hari ini ya. Tujuan kita adalah Monpera. Nah, saya pengen tahu kenapa Pak Novian ngajak saya ke Monpera nih Pak? Monpera ini sejarah khususnya buat kita Sumatera Selatan ya. Saya belum lahir aja mungkin dia sudah ada. Ya, termasuk Masjid Agung yang kita banggakan. Makanya saya ingin kita di luar aja karena kita sambil melihat kondisi masyarakat yang ada di luar. Dan Monpera ini kebanggaan, bukti sejarah yang sampai hari ini mungkin sampai generasi keberapa kita nanti keturunan kita tetap tahu bahwa Monpera itu salah satu monumen yang bersejarah bagi Sumatera Selatan. Oke, berarti salah satu ini adalah apa ya, di bawah naungan dari Disperkim juga Pak? Kalau fasilitasnya kita lah yang menyiapin PASUMnya, tapi koordinasi sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, jadi masih ada turut andilnya ya Pak ya, Disperkim ya Pak. Oke, boleh kita langsung jalan-jalan Pak ke dalam Pak? Boleh, terima kasih. Yuk kita sambil lihat-lihat ya. Silahkan, ayo. Halo, lanjut lagi kita. Nah, sekarang kita udah sampai Monpera ya Pak? Iya. Tadi sudah saya ceritakan kan, saya kalau pergi dari rumah, walaupun tugas di luar kantor, saya selalu melihat keadaan fasilitas umum, khususnya di Kota Palembang ya. Oke, apakah Bapak setiap pagi lewat Monpera Pak? Apa gimana? Enggak, tapi jarang. Saya kembalinya ke arah bandara. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat fasilitas-fasilitas dari Monpera ini ya Pak ya, semuanya adalah dalam pengawasan Disperkim untuk fasilitas. Dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Benar. Ya. Oke, nah kita udah sampai di tempat bersejarah lah ya di Kota Palembang ya Pak ya, luar biasa sekali. Kita kalau ngelihat fasilitasnya semuanya bagus, bersih. Coba kita lihat itu sambil lihat. Coba kita lihat. Prasastinya itu. Tapi sambil ngobrolin juga Pak, sambil kita jalan sambil kita ngobrolin tentang, kalau kemarin tadi sudah ngobrol sama bapak-bapak kepala bidang, betul, kita ngomongin tentang tupoksi nih Pak. Nah, kalau misalnya dari secara keseluruhan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumsel ini, tupoksinya apa aja nih Pak? Kita sesuai dengan peraturan Perda nomor 18 ya, tahun 2016 itu, tugas
fungsi kita itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman itu adalah membantu gubernur pada intinya. Membantu gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai misi, khususnya tupoksi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman. Apa inti output dari tupoksinya Dinas Perkim? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disitulah fungsi kami membantu Bapak Gubernur mengerjakan visi-visi, misinya dan kebijakannya. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Masih banyak. Tupoksi ini akan diperkuat dengan menteri yang baru. Betul. Kami akan di bawah satu naungan kementerian yang baru, kementerian yang berdiri sendiri, Kementerian PKP namanya, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya yakin bahwa program Pak Presiden ini yang baru akan lebih memperkuat, mempercepat, bahwa fungsi kami ke tengah-tengah masyarakat itu akan lebih cepat terasa oleh masyarakat. Betul sekali. Jadi langsung menuju ke masyarakat seperti itu, Pak. Ya intinya kita pemerintah harus hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus hadir membantu masyarakat, itulah intinya. Betul, setuju sekali. Coba kita lihat nih. Ini Nah ini tahun 988, ini saya masih kelas 2 SD nih. ini udah ada, Pak. Udah ya? ada ini. 88 ya. Oke, ini adalah prasasti kita ya, Pak ya. Prasasti. Oh, oke. Jadi ini langsung disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pak ya, luar biasa. Di sini ada fungsi tupoksi kita juga. Apa tuh, Pak? Jadi seluruh bangunan gedung negara berkaitan dengan bangunan gedung aset negara itu harus melalui kelola teknis dari Dinas Perkim. Oke. Makanya seluruh artik teknis, pengelolaan teknis bidang bangunan gedung negara apapun itu bentuknya harus mendapat advis teknis dari kita. Jadi kita memberikan masukan baik dari perencanaan, pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penggunaan anggaran itu lebih tepat. Betul, tepat sasaran. Tepat sasaran, tepat fungsi. Betul. Berarti tanda tangan dari Pak Kadis kita sangat penting ya. Ya, Luar biasa. Oke, kita boleh ke sana, Pak? mari, mari. Oke. Nah, tentunya kalau sudah ngobrolin tentang tupoksi nih, Bapak Kadis, mohon izin, kalau udah ada tupoksi pasti ada kewenangan nih, Pak. Ya, Nah, kalau untuk kewenangan dari Disperkim sendiri itu apa aja, Pak? kewenangan kita pada intinya adalah dekonsentrasi ya. Artinya tugas perbantuan, terutama ada juga tugas perbantuan di Provinsi Sumatera Selatan. Hadirnya Dinas Perkim ini kami ingin untuk mempercepat pembangunan khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Banyak masalah masih yang belum harus kita koordinasikan bersama, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, terutama misalnya kewenangan masalah bantuan rumah pasca bencana. Banyaknya regulasi yang harus kita tempuh dulu, baru bisa tercapai, itu menjadi hambatan juga. Tapi ini tetap menjadi diskusi kami bersama dengan pemerintah pusat, agar regulasi-regulasi ini mempercepat fungsi pemerintah terhadap terutama masyarakat yang terkena pasca bencana. Nah itu. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya masyarakat yang udah kena bencana tuh pasti Dia nggak mau tahu, Iya, dia nggak tahu pemerintah itu bahwa ada aturan yang harus dilewati. Dia nggak tahu, dia penting mana nih bantuan pemerintah buat kita. Nah itu jadi. kadang-kadang pengennya langsung sehari ini bencana Iya, hari langsung dapat harus seperti ada itu ya. instan. Nah, Oke, padahal ada proses Proses. yang harus dilewati. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang isu-isu nih, Pak, dan tadi udah disampaikan hambatan-hambatan ya. Kalau misalnya untuk isu-isu strategis yang digunakan nih atau program-program yang kita gunakan untuk menjalankan kewenangan-kewenangan dan tupoksi kita apa aja nih, Pak? banyak sih. Pertama itu tupoksi kita itu banyak juga sih. Iya, Isu yang terakhir adalah masalah perbaikan kawasan kumuh. Kawasan kumuh itu dibagi 3 kewenangan. Ada kewenangan pemerintah kabupaten, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah pusat. Sangat kompleks dalam upaya pemerintah untuk membantu memperbaiki kawasan kumuh menjadi kawasan huni yang sehat. Oke. Tapi itu perjuangan bersama, perlu juga kesadaran masyarakat agar tidak tumbuh suatu kawasan baru yang menjadi PR generasi setelah kita ini. Maka kami pengen kolaborasi antar stakeholder, tidak Perkim saja, karena kawasan kumuh itu multi komplek. Di situ ada sanitasi, di situ ada air bersih, di situ ada pasum, dan juga persampahan.
Oh, Ah. jadi kita harus kerjasama Kerjasama, ya, Pak, nggak ya. bisa dikeroyok hanya institusi Perkim saja. Maksud saya, kalau boleh kita bareng-bareng gitu. Betul. Sehingga kawasan kumuh itu berkurang. Betul. Pengennya sih kalau bisa nggak ada Nggak ya, ada Pak, kalau ya. bisa. Oke, itu dia. Jadi tentunya kalau udah ngomongin isu-isu pasti banyak ya, Pak, Banyak. ya. Hambatan-hambatan juga banyak ya, Kalau Pak, ya. hambatan itu tantangan sih Tantangan, sebenarnya. termasuk Iya. tantangan juga jadi challenge buat Perkim Tupoksi sendiri. berikutnya berkaitan dengan PIP 2B ya, yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Perkim juga ditugasi oleh Tupoksi untuk mengawasi jasa konstruksi yang ada di Sumatera Selatan. Ada berapa usaha konstruksi yang berjalan, legalitasnya, sertifikasinya, nah itu pun menjadi pengawasan kita. Alhamdulillah sampai hari ini seluruh jasa konstruksi yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan itu dapat berjalan dengan baik. Koordinasi keilmuan dengan akademisi juga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini terus berjalan. Kolaborasi akademisi dari universitas, dari ahli-ahli, dan kita dari pemerintah. Oh, oke, luar biasa sekali ya, Pak. Boleh kita menuju ke Monpera? Nah nih, ini Pak? yang paling sakral ya, kalau saya ngelihatnya aja merinding nih. Oh, luar biasa ya, Pak, ya. Begitu gagah peninggalan sejarah ini, nggak tahu nih generasi setelah kita mudah-mudahan masih bisa menikmati. Betul, karena mungkin sekarang udah mulai sedikit terlupakan lah ya, Pak, ya. Iya. Apalagi untuk generasi-generasi muda yang udah kayak sejarah kayaknya nggak perlu diketahui gitu, Nah, gitu itu. ya, Pak, ya, kadang-kadang ya, Pak, ya. Oke, mungkin Bapak Novian boleh kita ceritain, Pak, ini kalau dari bagian sini ini salah satu fasilitas juga kah, atau ini udah dipegang sama Dinas Pariwisata, Pak? Oh, jadi kalau pasum yang bersifat strategis seperti ini pasumnya kita pemerintah provinsi yang bantu ya. Karena anggaran cukup besar, sehingga untuk pengelolaan infrastruktur kawasan monumen ini kita dari Dinas Perkim. Tapi untuk pengelolaannya, kesesuaian dengan fungsinya kita serahkan ke Dinas Pariwisata. Oke, berarti renovasi yang kemarin berlangsung Ah. pada saat itu di bawah naungan Iya, Perkim di bawah ya, Pak, Perkim. ya? Wah, luar biasa sekali. Indahnya Monpera ini merupakan salah satu tanggung jawab dari Disperkim ya, Ya. Pak, ya, yang tentunya harus kita jaga bersama-sama. Nah, masyarakat yang berkunjung mohon untuk dijaga, untuk masyarakat setelah kita jaga kebersihan, etika, buang sampah, dan menjaga fasilitas yang ada jangan dicuri. Betul. Itu uang rakyat juga, kasihan jangan dicurilah. Betul. Jaga. Kami akan berupaya untuk meningkatkan fungsi dari peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat tetap jadi catatan, khususnya catatan sejarah di Provinsi Sumatera Selatan. Wah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya berkunjung boleh banget karena kita tidak ada pungutan biaya juga, Tidak, Pak, ya, tidak. untuk ke Monpera, dan harap untuk dijaga kebersihannya seperti itu ya, Pak, ya. Bapak Novian, terakhir nih, Pak, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan untuk Sobat Perkim, Pak, Oke. silahkan. Terima kasih sebelumnya, saya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dalam tupoksi membantu Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian misi untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Mari jaga lingkungan, mari jaga seluruh rumah kita, baik dari segi kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, jaga saluran-saluran yang ada, saluran-saluran drainase di lingkungan kita masing-masing, jangan sampai tersumbat, sehingga kalau banjir nanti nyalahkan pemerintah juga. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat, mari tingkatkan kesadaran, tumbuhkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, akan tumbuh generasi yang lebih baik, dan akan menjadi harapan, terutama harapan Provinsi Sumatera Selatan ke depan. Oke, luar biasa. Harus dijaga dari rumah kita sendiri. Iya, kita awal dari rumah dulu. Dari rumah dulu, akhirnya nanti sampai ke fasilitas-fasilitas umum yang ada Iya. di Sumatera Selatan, seperti itu ya, Bapak Novian, ya. Oke, itu dia
ngobrol-ngobrol kita ya, udah bersama dengan Kepala Bidang dan diakhiri juga dengan Kepala Dinas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan. Semoga tentunya dengan talk show ini kita bisa memberikan manfaat tentunya untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Dan terima kasih untuk Sobat Perkim nih yang sudah setia menyaksikan talk show Disperkim dari awal sampai akhir ya. Tentunya terima kasih juga Bapak Novian. Makasih juga. Sharing-sharing ya pada hari ini dan sampai ketemu di talk show Disperkim selanjutnya. Saya Tarisa pamit, bye-bye.